Banyak yang membahas masalah saham cuan ya, apalagi ada isu mau stock split, oke, dan juga ya yang satu grup juga mau IPO itu CDIA ya. Dan apakah pengaruh ke saham cuan ini, dan well, kita bakal bahas di sini ya. Seperti biasa disclaimer on ya, oke. Bukan aja kami jual atau membeli suatu saham untung rugi kalian tanggung sendiri. Ini insight dari gua, jadi pinter-pinter lah mengelola ya, oke. Jadi pakai logika juga ya. Jadi kita bakal bahas ini, oke. Nah, kita mulai dari cuan dulu. Ini cuan ini murahnya siapa? Punya grup Barito, oke. Berarti Pak PP ya. Boleh dibilang GCG-nya, GCG penuh dengan kepentingan, oke. Dan yang kalian tahu sendiri ya, semua sahamnya diterbangin meskipun kayak TPI ya, yang kurang bagus performanya, tapi bisa terbang tinggi banget gitu kan ya. Namanya juga saham kepentingan ya guys ya. Mau dalam politik juga enggak, karena dia konglomerat. Kalau konglomerat itu jatuh kepentingan, tapi dia dekat dengan pemerintahan juga, karena proyek-proyeknya dari pemerintah juga. Nah ya, itu pembukaan buat kalian, jadi biar kalian tahu di otak kalian, oh ya, ini GCG kepentingan ya. Nah, kita ngomong dulu nih, dia punya bisnis utama dari cuan ini apa? Bisnisnya tuh banyak. Again, dia ini bisnisnya tuh kayak nggak ada fokusnya cuy, menurut gua ya. Dan cuma seksi, it's fucking sexy man, gitu loh. Gue merasa bisnis dia tuh, terutama satu bisnis dia yang gue suka banget, pasir silika. Itu pembuatan kaca pakai itu cuy. Dan boleh dibilang di bursa kita satu-satunya saham industri pabrik silika ya. Correct me if I'm wrong guys. Kalau kalian memang punya tanggapan lain atau opini lain menurut ini, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Gue merasa pasir silika yang satu-satu yang ada di bursa cuma dia. Gue nggak tahu yang lain ya. Gue nggak tahu apakah cuma ada lain atau gue nggak ketemu gitu aja sih. Karena banyak banget ya, ada berapa ratus saham tuh di bursa kita tuh. Gue ngehnya cuma dia pasir silika. Jadi gue tuh doyan bisnis pasir silika itu karena gue tahu kayak, oh fuck man gitu loh, bikin kaca cuy, dan kaca tuh di mana-mana ada cuy gitu loh ya. Nah, kita bilang produk utama dia apa dulu deh? Batu bara thermal. Ingat, thermal coal. Thermal coal itu untuk yang tinggi kalori biasanya tuh. Coking coal lebih rendah kalori. Tinggi kalori karena kenapa? Ini untuk pembangkit tenaga uap punya sih biasanya sih. Ya, karena ya negara-negara yang musim dingin itu biasa butuh uap panas ya. Daboru. Bahasa Jepangnya danboru. Itu berarti pemanas ruangan gitu ya kan. Ya, soalnya gue dulu lulusan Jepang soalnya. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang nih. Jadi kayak negara Jepang tuh dingin. Dia butuh pemanas ruangan ya. Itu butuh banget, kalori agak tinggi gitu. Jadi dia itu butuh. Nah, dia itu sentimennya bisa dari sana. Dia itu thermal coal berarti hampir gak jauh beda sama Adaro sebenarnya sih dia. Tapi Adaro masih lebih gede lagi sih. Nah, masih menjadi kontributor utama pendapatan, namun porsinya menurun dari 100% di 2023 menjadi 54% pada 2024 untuk thermal coal-nya. Nah, cuma dia itu udah mulai diversifikasi bisnisnya. Ini yang gue bilang diversifikasinya banyak banget. Jadi fokusnya tuh kayak hampir gak ada cuy. Ekspansi ke pertambangan emas. Itu satu. Jadi gitu sentimennya banyak sih sebenarnya sih. Bukan berarti jelek ya, sentimennya banyak. Jadi itu malah gue merasa kalau diversifikasi lu banyak, gak ada fokusnya, itu lu menang di sana. Karena sentimen apapun lu bisa masuk, gitu loh. Dia secara bisnis, ini win-win solution secara bisnis. Tapi GCG-nya, ya sebenarnya secara saham ya, dia ini kategori win-win solution stock sih. Tapi kalau valuasi murah ya, kalau valuasi murah sih seksi banget sih sebelah sini sih. GCG-nya kepentingan, bisnisnya oke, terus valuasi murah, wah itu sih enak banget sih. Tapi masalah udah mahal semua ya, apalagi kepentingan ya, itu udah bahaya sekali. Hati-hati teman-teman yang mungkin beli di pucuk atau apa ya. Ingat gue bilang, dia mau stock split. Stock split itu banyak banyak tujuannya ya. Bisa jadi untuk keluar, bisa jadi untuk turunin udah tuh seret di bawah, nggak ada yang tahu cuy. Ya cuma sepengalaman aku sih, kalau gue di bursa observasi saham-saham stock split ya, kecuali yang big caps kayak BCA atau saham-saham yang memang reputasi udah bagus banget dan udah lama di bursa, habis stock split mereka tetap bakal stabil sih sahamnya sih. Tapi kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Gue sering ketemu saham udah stock split malah terjunin, malah dimatiin digocap gitu loh ya. Cuma kalau ini kegocap nggak mungkin lah, karena dia ini penuh kepentingan GCG-nya ya. Nah terus kita ngomong lagi, nah emas tuh memang lagi tinggi katalisnya. Silika ini loh, pasir silika ini loh, logistik energi melalui anak usaha seperti PT Tamtama Perkasa dan PT Chandra Shipping International, berarti satu grup pemerhati sendiri ya. Nah, di ekspansi kemana? Akuisisi PT Multi Tambang Jaya utama dari Indika Energy ya, untuk memperkuat portfolio tambang, oke. Pengembangan infrastruktur logistik dan pelabuhan untuk mendukung distribusi produk. Jadi dia itu all in one lah, boleh dibilang si cuan ini sih. Secara bisnis seksi banget,
banget seksinya, tapi tidak secara valuasi. Again, tidak secara valuasi dan tidak secara GCG oke sih, tapi valuasi aja sih masalah dia sih ya. Kemahalan cuy. Nah, terus kita ngomong dia punya apa dulu nih? Dan dia juga baru IPO kan, nggak lama IPO juga dia kan. Bentar kita lihat dulu, dia IPO kapan sih? Dia IPO tahun 2023, baru 2 tahun cuy. Ya, makanya gue bilang kepentingan banget cuy, lu baru IPO. Harga IPO cuma berapa? 400-an, 200-an doang. Sampai ke 11.000. Kepentingan banget cuy. Tidak sesuai dengan kinerjanya juga gitu loh. Nggak mencerminkan di kinerjanya juga gitu kan. Market cap gede lagi gitu, ya kan. Nah, kita ngomong dulu nih ke bisnisnya gimana, dia analisa bisnisnya. Nah, kalau untuk peluangnya itu adalah di pasir silikanya sih, sama sektor emas menurut gua. Dia ini berarti dia sudah mengurangi ketergantungan sama batu bara. Berarti dia mau bilang dia mau ke EBT kan. Memang iya, grup Barito itu dia tuh memang fokusnya ke EBT sekarang. Seperti TPIA yang sudah mulai membangun cracker barunya itu lebih ke green petrochemical, green ya. Brand ya, EBT, terus yang nanti mau IPO juga CDIA juga arah ke sana juga ya. Jadi memang grup Pak PP ini salah satu yang fokusnya memang mau ke EBT. Makanya kenapa dia tuh deket banget sama pemerintahan gitu loh. Karena ya proyek-proyek dari sana juga banyak yang mau, apalagi pemerintah juga menggenjot namanya EBT dan ESG juga. Jadi which is itu win-win banget sih sebenarnya sih. Cuman again, valuasi mahal. Terus infrastruktur logistik yang didukung distributor produk ya. Terus manajemen profesional dengan pengalaman di industri yang tinggi again. Kalau untuk GCG sih mereka tetap konsisten sama bisnisnya. Cuman kepentingan tuh di ownernya aja sih, gitu aja sih, owner ya. Jadi faktor owner. Kelemahannya, penurunan laba bersih pada kuartal 1 2025 menunjukkan tantangan dalam efisiensi operasional. Gue udah belum ngomong tadi itu. Dia terlalu diversifikasi dan itu bebannya kan beda-beda. Beban di industri tambang emas tuh beda sama di pasir silika. Terus dia suka ekspansi. Otomatis itu membutuhkan capex besar dan investasi besar-besaran. Belum lagi di IBT-nya, ya EBT, itu membutuhkan investasi yang sangat luar biasa besarnya di infrastruktur. Oke. Terus, ketergantungan pada harga komoditas global yang fluktuatif. Itu benar sekali. Dan rata-rata memang dia punya bisnis itu tergantung sama harga komoditas. Oke, terutama batu bara ya. Emas juga komoditas, cuy. Pasir silika juga komoditas, itu ada harganya juga itu. Jadi kalau kayak gini memang enaknya ketika komoditas lagi di bawah itu disikat. Dan ketika dia punya valuasi masih murah disikat, itu enak banget tuh. Apalagi GCG seperti ini, waduh. Peluangnya, permintaan global yang tinggi untuk emas dan silika. Nah, pasir silika ini salah satu yang benar-benar kalau menurut gue tuh masa depannya paling cerah. Karena pasir silika ini nggak semua orang menjalankannya gitu loh. Oke, yang melek gitu loh. Gue dulu awal ya pas gue nge-live, ada teman kita kasih tahu itu pasir silika. Pas gue research pasir silika itu untuk apa? Kalau mungkin teman-teman nggak tahu untuk apa, kalian coba research. Pasti kalian bakal suka. Cuman again, valuasi mahal ya. Gue bakal ulangin terus. Karena kenapa? Biar kalian tuh lebih ngeh cara analisa itu seperti apa. Meskipun bagus, tapi ada aspek-aspek tertentu yang untuk mengurangi kerugian. Itu nama meminimalisir resiko gitu loh. Oke. Jadi kalian tuh biar bisa lebih terbiasa dalam menganalisa GCG, bisnis, dan valuasi. Oke. Lanjut, terus peluangnya apa? Permintaan global yang tinggi. Oke, tadi potensi pertumbuhan dari ekspansi ke sektor energi terbarukan dan logistik. Itu udah benar sekali. EBT itu jangka panjang. Oke. Nah, ini ancamannya apa? Volatilitas harga komoditas dapat mempengaruhi margin keuntungan. Itu udah normal. Ya, apalagi kalau di komoditas seperti ini. Regulasi lingkungan semakin ketat terhadap industri pertambangan. Jadi ingat sama Raja Ampat ya, lagi heboh tuh Raja Ampat itu. Nah, penambangan sendiri itu memang sangat merusak lingkungan sebenarnya sih. Karena gimana, kalian mau kerok, penebangan, hewan-hewan yang tinggal di sana, satwa liar ya berarti ya, satwa liar, terus kalau apalagi berdekatan dengan pariwisata itu bisa mengganggu sektor pariwisata juga. Jadi gue setuju juga sih sebenarnya sih. Penambangan itu bisa dilakukan, tapi ya lihat izinnya dulu juga gimana. Ya harus ada win-win solution lah dari kedua belah pihak gitu loh. Makanya penambangan ini terkadang gampang-gampang mudah juga guys gitu loh. Gampangnya ya kalau lu ngerti cara handle-nya, cara bernegosiasinya. Susah itu ketika lu baru mulai tapi nggak ngerti apa-apa. Itu sih menurut gue sih ya. Jadi ancaman tuh tetap ada lah di setiap bisnis ya. Jadi kalian tuh nggak bisa
melihat semua bisnis itu bagus. Meskipun contoh kayak Astra, Unilever, Telkom, perusahaan blue chip, tapi dia tetap bakal ada tantangannya juga gitu loh. Apalagi BCA juga gitu, tetap ada minusnya lah guys ya. Nothing is perfect, oke? Nah, jadi kalau menurut gua ya, ini prospeknya ini secara bisnis cerah, tapi tidak untuk valuasinya. Kenapa gue seperti itu? Kita nggak tahu ke depan ini bakal gimana ya. Kalau misalkan let's say ada pergantian kebijakan atau pergantian pemerintah, belum tentu dia bakal deket sama pemerintah yang baru. Jadi gue bilang ini saham-saham penuh kepentingan kayak gini bukan untuk jangka panjang, momentum sebenarnya. Jadi ini paling bagus, paling bijak ketika sahamnya nggak kemana-mana atau di bawah, itu paling the best. Tapi kalau udah kayak gini tinggi ya, itu cuma terserah kalian ya, itu hak kalian, tuh duit kalian bukan duit gue ya. Gue sebagai teman cuman kasih tahu, gue nasehatin ya, dan gue cuma share apa yang gue tahu, apa yang gue alami di bursa, dan gue udah observasi selama 5 tahun ini gimana ya, dan itu bisa gue sampaikan buat kalian. Oke, jadi prospek bisnis gak ada masalah, GCG juga gak ada masalah karena ada kepentingan, bisa dimanfaatin, tapi valuasi. Oke, itu aja sih bisa gue bilang sama kalian sih ya. Cuman kalau misalkan nanya gue, bang kalau ada yang mau beli di harga sekarang bisa nggak? Waduh, kalau lu berani beli harga sekarang, lu itu kuat banget, hebat banget sih. Dan valuasinya mahal, apa? Harga sahamnya udah 11.000, berarti lu butuh 1 juta 1 lot ya. Waduh, bagusan traktir gue makan aja nggak sih?